Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kemampuan perspektif dengan beranggotakan Intan Rini Restuti, Fadilah Wulandari, Farajihan Nabila, Mulia Siti Sarah NJ, Lina Raitasari, dan Alda Yutika. Kemampuan perspektif, yaitu kemampuan dalam memandang atau memaknai sesuatu, yaitu sudut pandang peserta didik secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar. Kemampuan perspektif dibagi menjadi 5. Yang pertama kredibel, yang kedua mengungkap, yang ketiga wawasan, yang keempat masuk akal, dan yang terakhir tidak biasa. Yang pertama, ada kredibilitas. Menurut KBBI, yaitu perihal dapat dipercayai. Dengan demikian, kredibel bisa berupa informasi atau bukti lainnya yang masuk akal untuk bisa dipercayai dan sudah terbukti kebenarannya, sehingga bisa atau dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mengungkapkan kemampuan seseorang untuk menemukan informasi, ide atau gagasan, dan mengemukakan pendapat, sudut pandang, saran, dan keinginan yang dimiliki secara langsung, jujur, dan terbuka kepada orang lain. Setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu mengungkapkan hasil mereka dapatkan dari sudut pandangnya sendiri dan dapat dikaitkan dengan pengalamannya, serta mengungkapkan atau menyatakan kendala yang dialami dalam kegiatan percobaan yang dilakukannya. Yang ketiga, ada wawasan. Menurut KBBI, wawasan adalah meneliti, meninjau, memandang, atau mengamati. Wawasan bukan berarti hanya mengetahui pengetahuan saja. Informasi yang luas tetapi juga mampu menggambarkan dan menjabarkan sudut pandang yang dimiliki. Contohnya, peserta didik belajar mengenai perubahan wujud benda dengan mengamati lilin yang awalnya menjadi padat, lalu dipanaskan menjadi cair. Tapi, lama-kelamaan cairan lilin tersebut mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Dengan percobaan tersebut, dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan dapat dijabarkan atau menyampaikan dari sudut pandang yang telah mereka pelajari melalui proses tersebut. Dengan melakukan percobaan, peserta didik mempunyai wawasan serta sudut pandang sendiri dalam memahami suatu materi. Selanjutnya adalah aspek masuk akal. Menurut KBBI, masuk akal adalah dapat diterima oleh akal, logis, dan tidak mustahil. Sedangkan masuk akal dalam kaitan aspek penilaian perspektif peserta didik adalah di mana peserta didik dapat melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya peserta didik dapat mengambil sikap atas sebuah permasalahan tersebut dengan memberikan kritik atau solusi yang masuk akal, tidak aneh, dan logis. Yang selanjutnya yaitu tidak biasa. Tidak biasa memiliki arti sudut pandang yang memiliki berbeda dengan pendapat kebanyakan orang. Contohnya, pada tema tanaman, seorang peserta didik menggambarkan beberapa daun dengan warna yang berbeda. Lalu anak ini berpendapat bahwa daun itu warnanya tidak hijau saja. Pendapat ini berbeda dengan kebanyakan peserta didik. Berikut adalah contoh rubrik penilaian perspektif, yaitu terdapat 4 indikator. Untuk skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup mampu, dan skor 1 tidak mampu. Pada rubrik penilaian perspektif memiliki aspek penilaian. Yang pertama ada kredibel, kedua mengungkapkan, ketiga wawasan, keempat masuk akal, dan tidak biasa. Itulah contoh dari rubrik penilaian perspektif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.